Oke, kembali lagi di channel DKID Garage. Ya, kembali lagi bersama saya Mas Man. Kali ini saya akan membahas soal mobil gabungan antara Toyota sama Subaru. Dan yang kalian lihat di belakang saya ini ada mobil Toyota FT86 TRD. Ini mobil ini tahun 2015, warnanya putih seperti yang kalian lihat. Kebetulan mobil ini sudah di full modifikasi, yang bisa kalian lihat ini bentuknya. Lanjut, kita akan bahas soal modifikasi apa aja sih yang ada di mobil FT86 ini. Mulai dari eksterior, interior, dan semuanya akan kita bahas biar kalian tahu spesifikasi apa aja yang ada di mobil ini. Mulai dari eksterior dari mobil ini, yang kalian lihat untuk body kit ini menggunakan Rocket Bunny V2. Jadi ini sudah versi kedua untuk body kitnya full dari depan sampai ke belakang. Bisa kalian lihat di bagian bumper di sini ada tambahan DRL. Ini 5 dan di sini fog lampnya tetap ada dan ada tambahan lip bumper di bagian bawah bumper. Ini untuk lipsnya sudah full karbon. Dan kemudian untuk lampu ini masih standarnya dari FT86. Di sini sudah proyektor. Dan untuk bagian kap mesin, ini kalian bisa lihat di sini sudah fiber full karbon. Di sini yang kalian perlu tahu, untuk part originalnya mobil ini masih ada semua. Dan kebetulan mobil ini juga dijual oleh pemiliknya. Untuk mobil ini kalian bisa lihat di garasi kami, yaitu DKID Garage di Jalan LA Sucipta nomor 353 Malang. Oke, lanjut kita bahas ke bagian samping dari mobil FT86 ini. Di bagian samping di sini sudah kelihatan kalau ini sangat gendut, sangat lebar. Ini adalah body kit dari Rocket Bunny-nya. Untuk bagian spion juga sudah di karbon. Di bagian siripnya ini juga terdapat karbon. Seharusnya di bagian sirip sini ada tulisannya FT86, tapi kebetulan mobil ini tidak ada tulisannya. Nanti bisa kalian lihat. Oke, di bagian pintu kalian yang sudah tahu untuk FT86 nggak ada pilarnya, jadi sudah frameless. Kemudian kita di bagian samping untuk body semua memang sudah full custom ya. Lanjut ke bagian atas mobil. Ke bagian atas, di sini masih kondisinya standar. Di sini ada 2 lekukan, itu untuk menambah aerodinamis dari FT86 sendiri. Dan kita lanjut ke bagian belakang. Ini yang sangat-sangat terlihat itu adalah spoiler dari mobil ini. Ini menggunakan GT Wing, ini full karbon untuk spoilernya. Kemudian pada bagian lampu belakang ini sudah diganti custom ya. Di sini full LED dari rem dan sennya juga beserta lampu mundurnya. Itu bisa kalian lihat. Di bagian bumper belakang ini juga sama, ini satu paket dengan bodinya. Di bawah sini sudah dikasih karbon. Ini full karbon dan ditambah 2 knalpot yang sudah diganti merek RZX. Lanjut kita bahas kaki-kaki dari mobil FT86 ini. Untuk velg menggunakan velg Kiwami Ring 19. Untuk kalian perlu tahu aja, velg ini juga termasuk velg yang rare. Jadi mobil ini dipakai oleh Om Kiki Nugraha dan Garasi Drift. Itu kalian pasti tahu dan pasti ada videonya yang sudah kalian pernah tonton. Dan untuk ban, dia menggunakan Advent Neova ukuran 235-35 ring 19 untuk bagian depan.
dan beda lagi untuk di bagian belakangnya. Lebar dari velg depan itu 9,5 inch dengan offset minus 20 dan beda dengan bagian belakang. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini kalian bisa lihat ini lebih celong karena lebarnya 11 dengan offset minus 40, dia lebih ke dalam dengan dibalut ban yang sama kayak depan Advent Nova dengan ukuran 265/35. Jadi bannya lebih lebar tapi ukuran dari ban ini sama, depan sama belakang. Dan untuk mobil ini kalian nggak usah bingung karena ini sudah menggunakan airsus. Jadi kalian bisa meninggikan dan memendekkan mobil ini ketika dia parkir. Ini menggunakan D2 kit full manajemennya. Dan kita akan tes seberapa tinggi dari mobil ini dan seberapa rendah dari mobil ini ketika airsus di tekanan 0 PSI. Oke, awal kita akan coba meninggikan posisi paling tinggi dari mobil FT86 ini. Nah, ini sudah posisi paling tinggi dari mobil ini. Ini mobil ini sudah cukup tinggi dengan tekanan 120 PSI. Ini untuk polis tidur mungkin sudah aman ya. Jadi kalian untuk mau keluar atau mau mejeng, mau run, atau mau apapun itu kalian bisa bawa mobil ini dengan santai dan nggak usah takut nyanggrok atau nggak usah takut kegasrok gitulah. Lanjut, menurut saya kalau posisi parkir mobil ini sangat ganteng ketika kita full ambles atau kita ceperin full. Ini akan kita coba ya untuk posisi terendah dari mobil ini dengan tekanan 0 PSI. Nah, kalian bisa dengar kalau mobil ini diceperin. Oke, ini adalah posisi paling rendah dari mobil ini. Nah, ini kalau kita buat jalan tidak bisa karena ban sudah mengenai fender dari mobil ini. Jadi kalau belok pun juga nggak mungkin bisa, jalan lurus pun juga nyanggrok. Jadi harus ditinggikan sedikit untuk posisi aman mengendarai dari FT86 ini. Untuk kap mesin tadi sudah saya bahas, ini karbon. Dan di bagian mesin ini masih full standar. Jadi untuk di tulisannya di sini karena mobil ini gabungan antara Toyota dan Subaru, di sini pasti ada Toyota dan ada Subaru. Ini mesinnya D4S Boxer. Itu bisa kalian cek. Mobil ini berkapasitas 2000 cc non turbo dan menghasilkan tenaga sekitar 200 horsepower dan 205 Nm. Oke, karena mesinnya ini standar, jadi kita bahasnya sangat minim. Jadi kita lanjut ke bagian interior dari mobil ini. Oke, kali ini saya sudah berada di kabin dari FT86. Untuk bagian dalamnya ini masih terlihat standar. Bisa kalian lihat untuk jok dia warnanya merah dan hitam. Untuk bagian dashboard juga masih hitam. Ini kondisinya posisi mobil standar memang seperti ini. Dan ini bahannya soft touch ya. Karena tahu sendiri harganya mobil ini berapa. Untuk bagian atas ini juga warnanya hitam. Kemudian untuk bagian head unit ini masih head unit standar bawaan pabrik yaitu Kenwood. Ini standarnya memang sudah double din seperti ini. Kita turun ke bawah, di sini ada jam, ada hazard. Dan di bawah ada pengaturan tombol AC. Untuk di bagian setir, nah di bagian setir ini memang nggak ada pencetan-pencetan, nggak ada tombol apapun di bagian setir ini. Karena mobil ini racing ya, jadi mungkin nggak ada pencetan-pencetan, cuma ada pedal shift di bagian belakang setir. Nah, mobil ini memang mobil Toyota, mobil Jepang, tapi karena dia kerjasama dengan Subaru, jadi mungkin untuk sen dia di bagian sebelah kiri. Beda dengan mobil Toyota pada umumnya yang ada di bagian kanan. Dan untuk bagian kanan di sini ada tombol wiper. Untuk speedometernya masih belum digital. Dan di bagian sini ada indikator digitalnya untuk berapa kilometernya kita dan
untuk gear beserta odometernya. Oh ya, yang perlu kalian tahu, mobil ini tahun 2015, tapi kilometer dari mobil ini masih 8.300-an. Bisa kalian bayangin setahun kira-kira mobil ini jalan cuma berapa kilometer. Asli Mas ya, bukan resetan ya? Ini asli, jadi ini bukan mobil resetan, jadi mobil ini memang jarang dipakai. Oh ya, ini jarang dipakai karena mulai awal mobil ini sudah dimodifikasi seperti ini. Bukan karena nggak enak, tapi karena sayang kalau mau kita buat jalan-jalan yang jauh. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya punya mobil ini, mungkin saya sayangin, saya parkir di rumah, saya pajang. Mungkin seperti itu. Buat kalian yang mau tahu atau mau test drive, kalian bisa langsung datang ke garasi DKID. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini seperti biasa ada untuk persneling matic-nya, dan di bagian sini ada mode sport dan ada mode snow. Tapi di Indonesia ini pasti jarang dipakai karena di Indonesia iklimnya nggak ada yang salju gitu. Jadi ini agak percuma untuk di Indonesia. Di bawahnya sini juga ada heater seat. Jadi buat pemanas ketika kita kedinginan ini bisa dipanasin. Nah, ini juga bisa untuk ngerjain teman kalian kalau duduk di sini. AC-nya kita kecilin dan ini bisa di setel panas. Dia pasti keringetan. Itu biasanya kayak gitu sih kalau iseng. Dan di bagian bawah sini ada manajemen dari D2 Airsus. Ini sudah include dari Airsusnya. Ini posisinya saat ini adalah 0 PSI dengan posisi terendah dari mobil ini. Untuk kita menaikkan dari tinggi mobil ini, kita tinggal naikkan ke atas. Nah, ini kita naikkan untuk bagian belakang dan ini kita naikkan bagian depan. Nah, seperti itu. Sebenarnya sangat mudah dan sangat gampang. Untuk kita nurunin tinggal kita pencet ke bawah. Nah, mobil ini akan turun secara otomatis. Nah, lanjut ke bagian belakang dari mobil ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk bagian depan hampir semuanya full original, jadi belum diapain, belum diapa-apain pun, gitu ya. Untuk bagian belakang di sini seharusnya untuk posisi standarnya ini ada jok penumpang. Jadi ada jok kecil untuk penumpang, tapi untuk ukuran tinggi seperti saya 173 mungkin sangat mepet. Jadi kaki kita harus nekuk, tapi untuk mobil ini sudah dibuat full audio di bagian belakangnya. Bisa kalian lihat, ini full audio pakai merek Venom. Jadi untuk bunyinya, untuk sama sound-soundan yang ada di kawinan, mungkin ini juga hampir sama kerasnya. Ini bisa kalian dengerin nanti atau bisa kalian dengerin waktu kalian mau tahu dari mobil ini. Nah, kita akan coba dari audio mobil ini. Kita akan coba seberapa keras dan seberapa enak suara dari audio mobil ini. Nah, selain di bagian kabin, audio juga ada di bagian bagasi dari FT86. Mungkin kita akan lihat seberapa banyak audio yang ada di mobil ini. Oke, setelah kita bahas soal audio dari mobil ini, kita akan coba atau test drive gimana rasanya mengendarai mobil FT86 ini. Sebelumnya kita tinggikan dulu mobilnya. Oke, kita akan coba jalanin dari mobil ini. Kita pakai seatbelt dulu biar nggak ada peringatan dan juga biar aman. Kita bawa jalan-jalan, kita bawa run atau kita bawa untuk ya mungkin mau mejeng ya ke mall ataupun ke manapun itu masih cukup nyaman. Sekoknya ini masih main walaupun posisi mobilnya ini cukup rendah. Nah, ini ada bunyi-bunyi, ini karena kameramen kita nggak pakai seatbelt. Nah, sekarang ini udah nggak berisik karena kameramennya sudah pakai sabuk pengaman, jadi nggak ada notif untuk berisiknya lagi. Ini kita coba, ini jalannya agak geronjal ya. Nah, tuh masih empuk dan bumpingnya masih lumayan enak. Ya, Mas kameramen? Oh iya. Ini kita akan coba untuk beberapa jalan yang kurang enak. Kalau menurut saya sih bawa mobil ini ya sangat
fashionable ya, sangat pasti diliatin kalian kalau di lampu merah, kalau di jalan pasti kalian diliatin orang, ya nggak malu-maluin lah. Untuk prestisnya mobil ini juga dapat, sportinya mobil ini karena mobil ini 2 pintu, kesan sportnya dapat banget. Dan makanya bawa mobil ini kita slow aja, kita pelan aja, nggak perlu yang terlalu kenceng, nggak terlalu kebut, biar diliatin orang. Ini kayak sekarang ini kacanya saya buka, ini mungkin orang-orang banyak yang lihat, mungkin bisa gaya gitu lah. Dan ini, enggak. Dan ini kita akan coba belok dengan posisi ban yang paling pol. Nah, ini aman ya, nggak ada gasrok apapun di bagian depan. Jadi untuk putar kiri, putar kanan masih enak. Ini kita jalan turun. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada digital untuk kilometer. Nah, di sini kalian bisa juga lihat odometernya yang masih sangat minim. Ini mobil tahun 2015 loh mas. Untuk jok bawaan dari FT86 ini juga sudah semi bucket ya. Jadi untuk posisi duduknya pasti nyaman banget. Kalau dengan berat badan seperti saya ini, wah kita rapet banget. Tapi kalau untuk yang gendut atau agak lebar, mungkin dia agak susah untuk masuknya dan ngepasin dari posisi jok mobil ini. Untuk AC-nya juga ini masih dingin menggigil. Saya ini sore-sore ya. Kalau siang juga tadi waktu berangkat, itu mobil ini juga masih enak, masih adem. Jadi kalian nggak usah bingung servis apapun. Selain itu mobil ini juga service record di Toyota. Untuk kilometer segini, kalian bisa cek langsung ke Toyota. Oke, kesimpulan dari saya untuk tadi coba test drive dari FT86 ini masih enak. Walaupun kita buat harian. Tapi kalau menurut saya mobil ini cocok untuk fashion. Kalian kalau suka kontes, mobil ini sangat cocok. Bisa kalian miliki. Jadi kalian nggak usah mengeluarin budget lagi untuk modifikasi dari mobil ini. Mobil ini oleh pemiliknya dibuka dengan harga 680 juta. Jadi kalian bisa langsung cek ke garasi kami. Oh ya, untuk harga segitu masih bisa nego ya. Untuk pajak mobil ini juga hidup, jadi kalian tinggal pakai saja mobil ini. Dan intinya mobil ini sangat proper dan siap dipakai, dan kalian akan menjadi pusat perhatian orang-orang di jalan. Itu pasti dan dijamin. Sekian video saya untuk kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa sekalian like dan subscribe DKID Garage. Oke, thank you, see you.